Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 dimulai dari ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang dan mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil? Tuhan berfirman, jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menjawab, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu, bagaimana kalau berkurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya jika aku menemukan 45 di sana." Abraham melanjutkan lagi perkataannya kepadanya, "Bagaimana kalau 40 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi, bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana." Abraham berkata, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau 20 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali ini saja. Bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu." Lalu Tuhan pun pergi setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi kita sekalian. Ada yang berbeda tadi Amang Inang? Ada ya? Memang sengaja waktu saya beli ini, saya tetap tempel ini. Ada stikernya. Alkitab terjemahan baru edisi revisi yang kedua. Jadi walaupun berbeda dengan yang kita, tetapi maksudnya tetap sama ya. Bukan jadi diganti-ganti firman Tuhan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita tadi mendengarkan pewarta kita mengatakan ya bahwa topik minggu ini ialah Tanghyang Mangido Haluawan atau doa memohon keselamatan. Nah, kalau kita sejenak merenungkan, sebenarnya perkataan doa ini bahkan kita sudah hidup di dalamnya. Namun, apa yang kita pahami dari doa? Apakah doa hanya sekadar permohonan seperti yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berisikan juga harapan? Apakah doa hanya sebatas meminta? Nah, untuk itu kita bisa melihat lagi bahwa kalau saya merenungkan
Sebenarnya apa itu doa? Doa itu adalah komunikasi. Doa itu adalah komunikasi. Bagaimana kita melihat tadi dan mencermati firman Tuhan yang telah kita dengarkan, bahwa terjadi komunikasi di sana antara Abraham dan Allah. Nah, kalau kita melihat itu sebagai komunikasi, maka ternyata benarlah perkataan yang mengatakan, hati-hati, perkataanmu adalah doa. Sehingga kita juga semakin waspada, semakin menjaga diri, mawas diri. Karena apa? Karena dalam tradisi orang Batak seringkali kelepasan, ya. Lepas di mana? Ini anak bodoh kali katanya kan. Padahal dia sedang mengatakan dan juga mendoakan kalau kita katakan itu perkataan adalah doa. Atau seringkali terjadi pandelian bahkan, ya. Pandelian yang dinamakan apa ya? Penyesalan atau ya keputusasaan, seolah-olah ya dia yang paling susah, yang tidak bisa berbahagia dalam mengalami penyakit, ya, menjalani situasi yang dalam keadaan sakit, maka ya terjadilah ketika terjadi perkataan-perkataan yang tidak bersifat positif tersebut. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita lihat juga dari bingkai doa memohon keselamatan? Kalau selama ini kita diajarkan tentang istilah dalam bahasa Latin mengatakan ora et labora, berdoa dan bekerja. Tetapi saat ini saya mau memperbaharui istilah itu bagi kita. Istilah yang ora et labora mari kita gantikan dengan orare es laborare. Kalau tadi yang pertama berdoa dan bekerja, maka saya katakan doamu itu adalah pekerjaanmu. Dan sebaliknya juga, pekerjaanmu itu adalah doamu. Kenapa? Karena tidak ada ya Bapak Ibu petani yang menanam sambil mundur itu, tidak ada yang mengatakan Tuhan ketika aku tanam ini gagal panen, ya. Atau ketika orang tua menyekolahkan anaknya, mudah-mudahan putus sekolah anakku. Sehingga apa yang engkau doakan sebenarnya itu juga bagian dari pekerjaan yang harus engkau lakukan. Dan apa yang engkau kerjakan sebenarnya itu juga bagian dari doamu. Sehingga apa yang ditampilkan oleh Abraham di sini berkomunikasi dengan Allah, harapannya besar, permohonannya besar demi keselamatan itu, maka dia tidak hanya memohon, ya. Kalau kita lihat ini, kalau kata orang pasar ini tawaran emak-emak yang sadis katanya kan. Ati kainang. Jago doa kainang menawarate, ya, di pasar. Tapi inilah dia bergening ini, ya, tawar menawar. Karena apa? Ada kepentingan yang perlu dia perjuangkan. Karena ketika malaikat Tuhan datang dan Tuhan itu sendiri datang bersama-sama, ya, terjadi komunikasi. Saudaranya, ya, si Lot, ya, dia sedang menyertakan agar diberikan keselamatan. Jadi diodihodo, ditangyang naik, dikomunikasi naik, bagaimana dia hendak menyelamatkan saudaranya, tetapi tidak hanya saudaranya, seluruh isi kota Sodom dan Gomora. Nah, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga diperdengarkan oleh firman Tuhan tentang berdoa ini, bahwa kita, ya, ternyata diajarkan untuk tidak egois dalam meminta. Jadi mari kita melihat permintaan itu, melihat permohonan itu dalam bingkai yang besar.
Jangan melulu hanya kepada diri kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk hal selanjutnya, kalau kita bisa melihat kenapa Abraham capable dia mampu dia ngomong seenaknya, seplongnya bebas, tapi tetap dalam catatan mulu dihalak Batak mangido di orang Batak minta di mana? Di bawah ya. Jangan meminta di ikon taboto do mulu mangelek di toru manian ya. Tidak tanganon. Meminta itu dengan tangan yang terbuka, memohon, bukan memerintah, karena memerintah bukan bagian dari doa. Nah, maka ketika dia memohon ya, kita bisa melihat, masih ingat khotbah minggu lalu Amangina memilih bagian yang terbaik itu kisah siapa? Si Marta. Nah, apa yang dilakukan si Marta? Marhobas ya. Nah, masih terkait dengan itu, kenapa Abraham mampu, kenapa Abraham dapat memberanikan diri? Yang pertama sekali kalau kita ikuti dari alur, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang selanjutnya ini, kenapa Abraham berani? Karena dia lihat ketika dia duduk di bawah pohon Mamre, dia lihat itu ada 3 sosok, maka dia berlari, maka dia memohon ya, supaya apa? Supaya singgah, bahkan dia merepotkan diri, bahkan dia berikan ya, duduk dulu sejenak, membasuh kaki, bahkan makanan. Itulah yang menjadi suatu modal awal baginya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi jangan kita pernah berharap bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, doa kita terkabulkan kalau kita sendiri tidak menyambut Tuhan di dalam hidup kita. Nah, jadi sambutan partamueon yang dibuat oleh Abraham sendiri kepada Tuhan, ya, memang kalau dinamakan ya repot sih, rugi sih, ya, apalagi sekarang ini ya. Jangan-jangan sampai cerita-cerita orang Batak, oma ngaro tulang husehat ma, inna kan mungkin udah nyampe kemari ya, karena pertemuan itu ya, takutlah larilah tulangnya kan, sotungi sehat aw. Nah, dalam artian penyambutan itu bukan menjadi beban. Menyambut Tuhan di dalam hidup kita bukan menjadi beban, tetapi kesukarelaan. Sehingga seperti yang ditampilkan oleh firman Tuhan pada saat ini, Abraham mampu memberanikan diri. Kalau kita kutip beberapa kali permohonannya ya, 50, 45, 40, 30, 20, bahkan 10. Tuhan tetap mendengarkan. Maka kita juga di dalam permohonan kita, di dalam doa kita, seperti yang kita ketahui tadi, ya, apa yang kita kerjakan itu adalah yang kita doakan, dan apa doa-doa kita itu harus kita kerjakan. Jadi ibu-ibu tidak hanya mengalopit tangan di rumah, Tuhan akak yanakku haseyama, apedang disuruh sekolah. Orang tua jangan, orang bapak juga ya, jangan karena dikasih uang seperti itu saja. Haseyama nuanggelekku, HP diajar honpe, ndak, tari dape, ndak. Nah, karena apa? Bagian dari kesatuan doa dan pekerjaan kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kalau kita melihat ternyata doa
atau komunikasi Abraham didengarkan Tuhan, sekali-kali tidak pernah dijual. Maka bagaimana kita juga ya di dalam hidup kita memohon keselamatan itu supaya kita juga beroleh keselamatan dari Tuhan. Nah, sedikit cerita, tadi pagi saya berangkat bersama rekan saya Amang Pasaribu, ya, naik sepeda motor, kalau di kami namanya kereta, lewat masih di jalan cor beton, terjadi gerimis. Wah, nanti bagaimana ini Tuhan? Tapi enggak apa-apalah, karena saya dengar di huta kita ini sudah lama enggak turun hujan. Tapi kasihan laku Tuhan, nanti basah-basah susah karena enggak bawa jas hujan seperti itu kan. Tapi ya puji Tuhan, berapa kali tanpa kita minta, tanpa kita sadari juga, kita sering kali diselamatkan. Ya, enggak tahu. Jadi bukan hanya pada momen tertentu kita mengatakan maluasian parmaraan alai diganup tiki. Ya, setiap saat keluar dari rumah di perjalanan, maka kita diingatkan bahwa bagian dari hidup kita adalah berdoa. Seperti perkataan yang mengatakan orang Kristen apa? Hidupnya adalah doa. Doa adalah nafas kehidupan bagi orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen yang tidak lagi berdoa, maka dia seperti zombie. Mayat hidup berjalan, tidak bergantung kepada Tuhan. Sementara dalam epistel yang kita baca berganti-gantian, yang kita dengarkan dalam partangyangan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan mengajarkan seperti ini cara berdoa. Cara berdoa yang sempurna, doa Bapa kami. Karena apa? Ketika Abraham tadi tahu kepada siapa dia berkomunikasi, maka kita melalui Tuhan Yesus diperkenalkan bahwa komunikasi kita mengenal Allah itu sebagai Bapa, bukan orang yang asing, bukan sosok yang asing. Maka ketika kita sebagai anak, ya, yang sudah diangkat Allah menjadi anak di dalam Yesus Kristus, memberanikan diri meminta kepada Bapa kita yang di sorga. Nah, pada akhirnya saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, doa memohon keselamatan, ya, seperti yang dikatakan tadi, jangan kebanyakan kita berfokus pada diri kita. Siapa tahu ada sosok-sosok seperti Abraham yang mendoakan kita tanpa kita sadari. Tahun 2006, puji Tuhan, dalam kesempatan 2008 ketika kami masuk kampus, 2007 terjadi kunjungan mahasiswa dari Jerman, dan ya saya berdoa, saya lihat senior itu berbincang dengan orang Jerman itu, Tuhan enak kali ya. Nah, tahun 2008-nya ya puji Tuhan saya terpilih juga untuk studi, ya, pertukaran pelajar walaupun hanya 10 hari, ya. Itu ada di satu kota yang namanya Bielefeld. Bahkan itu ada orang yang difabel di Bielefeld itu. Nah, orang yang difabel itu di tahun 2008 masih bertanya bagaimana Indonesia pasca tsunami. Tsunami tahun berapa? 2004 toh? 2004 di Aceh ya. Dia itu tanya sama kami kayak mana. Walaupun sudah berlalu beberapa tahun, tetapi dia memiliki kepedulian. Lantas bagaimana kita? Apakah kita hanya peduli kepada keluarga kita saja? Bagaimana kita? Pernahkah kita mendoakan pemerintah kita?
Pernahkah kita mendoakan ya di luar keluarga kita, para pelayan-pelayan kita? Nah, jadi mari kita jangan mempersempit doa keselamatan itu. Jangan hanya aman kok kami, tapi mari kita coba. Karena apa? Skala global kita tinggal di bumi yang sama, di atap yang sama. Maka ketika juga kita diingatkan, kita orang percaya satu di dalam tubuh Kristus, ketika mereka berdampak, seharusnya kita pun berdampak. Supaya apa? Di mana hati nurani kita? Ya. Nah, itu adalah perwujudan bagian dari meminta doa keselamatan. Walaupun tadi dia memperjuangkan Lot dan keluarganya, ya, tetapi sebenarnya dia terutama memperjuangkan seluruh isi kota itu. Maka mari kita ingat, kalau Tuhan mau mendengarkan doa itu, kalau Tuhan mau menyelamatkan skala besar karena yang kecil. Ini kita lihat ya, Tuhan mau menyelamatkan skala besar karena yang kecil. Ya. 10, 20, 30, 40, 45, 50 demi 2 kota yang besar. Maka itulah yang sejalan juga dengan visi HKBP. HKBP menjadi berkat bagi dunia. Maka kehadiran kita hendaklah menjadi keselamatan bagi di sekitar kita, bagi tempat tinggal kita, bagi dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu oleh karena kami masih Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan firman. Pada kesempatan ini kami memohon tuntunan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat memaknai, agar kami juga dapat menghayati dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mengajarkan juga melalui Yesus Kristus Tuhan kami, bagaimana selayaknya kami berdoa, bagaimana kami selayaknya memohon sebagai anak kepada Bapa kami yang di sorga. Maka kami tidak lagi takut, kami tidak lagi menjauh karena kami mengenal Bapa yang penuh kasih. Ya Tuhan Allah, pada kesempatan ini juga kami memohonkan kepadamu untuk seluruh jemaat-Mu, seluruh pelayan-Mu yang hadir pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka untuk yang termuda, yang dalam pendidikan, yang juga dalam pekerjaan. Kiranya Engkau memberkati mereka agar para orang tua juga di dalam keyakinan yang penuh kepadamu berserah akan anak-anak maupun keturunannya. Kami berdoa Tuhan untuk para orang tua, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka kekuatan untuk melakukan segenap aktivitas mereka sehari-hari, agar Engkau berkati pekerjaan tangan mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka demi masa depan anak dan cucunya dan demi kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berduka cita. Kami mohon penghiburan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, Roh penghibur, agar mereka dapat melihat kebaikan Tuhan yang mengatasi duka cita mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita tetapi berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu manakala ada yang sakit, kiranya berdasarkan belas kasihan Tuhan dan kuasa Tuhan yang begitu besar itu, itulah yang kami andalkan, itu juga yang kami mohon demi kesembuhan jemaat-Mu. Ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang bersuka cita oleh karena genap umur mereka,
Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kepada mereka juga kesehatan dan panjang umur dari Tuhan, supaya mereka bersukacita juga melihat kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak dapat hadir pada saat ini. Engkaulah yang mengingatkan mereka agar dapat bersekutu bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati supaya kami juga masyarakatnya hidup dengan sejahtera dan damai daripada-Mu. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, untuk seluruh pelayan-Mu yang dipimpin oleh Amang Pendeta Resok kami. Kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami layankan, demi kemuliaan nama Tuhan saja dan sukacita bagi para pelayan dan bagi seluruh jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah, kami berserah akan doa-doa kami. Kiranya Engkaulah yang mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.